Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nuryani SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah keterampilan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Di antaranya yang akan dibahas adalah deskripsi permasalahan, akar permasalahan, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, dan sumber rujukan. Deskripsi permasalahannya, keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Keterampilan akan dapat dicapai atau ditingkatkan dengan latihan dan tindakan secara berkesinambungan. Dalam setiap pembelajaran bidang studi apapun, pasti memiliki masalah, baik masalah internal maupun masalah yang berasal dari peserta didik. Tulisan ini akan mengungkapkan beberapa permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan yang dimaksud adalah yang berasal dari peserta didik, yang berkaitan dengan keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, meskipun tetap berpegang kepada hubungan interaktif proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Akar permasalahannya, beberapa permasalahan yang dimaksud adalah yang pertama, keterampilan berbicara siswa masih kurang. Siswa belum terampil dalam mengemukakan pendapat, ide, dan pikiran, baik melalui pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan, meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa mereka. Dua, siswa kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya saat pembelajaran bahasa Indonesia. Masih banyak siswa yang menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Tiga, dalam bahasa tulis, banyak siswa yang tidak memahami tentang ejaan. Misalnya penggunaan paragraf dan lain-lain. Belum lagi masalah bahasa tulis yang masih terbawa bahasa lisan yang merupakan bahasa daerah. Alternatif solusi. Masalah yang diungkapkan dan dialami guru bahasa Indonesia di atas, kemungkinan juga menjadi masalah di sekolah atau satuan pendidikan lain. Sebagai solusi dari masalah tersebut, guru bahasa Indonesia terkait melakukan beberapa hal, di antaranya, satu, guru harus meneliti kembali apa penyebab siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah karena pembelajaran yang monoton, tidak bervariasi, sehingga anak bosan dan jenuh mengikuti pelajaran? Jika benar itu penyebabnya, maka guru harus memperbaiki diri, mengubah pola pembelajaran yang membosankan tersebut. Dua, guru perlu merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik, membangkitkan rasa ingin tahu pada diri peserta didik, mendorong anak menjadi lebih aktif, meningkatkan kreativitas anak, dan lain-lain. Guru juga dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai dengan karakteristik anak. Tiga, guru perlu merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik, membangkitkan rasa ingin tahu pada diri peserta didik, mendorong anak menjadi lebih aktif, meningkatkan kreativitas anak, dan lain-lain. Guru juga dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik anak. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, siswa perlu diberi banyak latihan, misalnya diberi kesempatan bertanya, lebih sering disuruh maju ke depan kelas untuk membaca puisi, bermain drama, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan melatih mental para siswa agar berani tampil di depan kelas. Kalau mental siswa sudah bagus, tinggal membimbing dan membina kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbicara. Terakhir, kesalahan dalam bahasa tulis seperti penggunaan tanda baca, huruf besar, paragraf, dan lain-lain disebabkan karena siswa kurang mengetahui kaidah-kaidah yang benar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tulis yang benar perlu diajarkan pada siswa. Hasil pemecahan masalah. Diperoleh beberapa perubahan yang signifikan pada siswa setelah dilaksanakan berbagai alternatif solusi. Di antaranya, siswa lebih memiliki keterampilan berbicara, terutama dalam hal menyampaikan pendapat, ide, dan pikiran mereka, baik dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Dua, siswa lebih memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, siswa lebih mampu memahami dan menggunakan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia lainnya secara tertulis. Sebagai sumber rujukan solusinya adalah peserta didik kelas 12 MIPA IPS SMA Negeri 1 Cikakak tahun pelajaran 2022-2023.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.